Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas perkembangan kripto ya. Dan kita lihat Bitcoin ada terjadi kenaikan ya. Dan sebelum kita membahas ke situ, kita akan memilih ya pemenang dari giveaway 100 Dogecoin. Dan kita lihat di sini ada 400-an komen ya, dan kita langsung get comment aja ya untuk giveaway yang kelima. Dan langsung kita get comment. Nah, dapat 374 ya. Langsung kita start aja ya. Kita pilih aja langsung siapa pemenangnya untuk 100 Dogecoin. Kita rolling ya. Ya, terpilih pemenangnya adalah Rika Nuamor Skincare. Dia jualan online kayaknya. Kita buka ya Instagramnya. Iya ya, Rika Nuamor Skincare ya. Dan kita langsung aja ya, dan kita lihat di sini dia juga udah tag 3 temannya dan menterterakan alamat Dogecoin-nya. Langsung saja kita kirim ya 100 Dogecoin. Namanya Rina aja ya, agak sulit nama kosmetiknya. Oke, kita langsung pin autentik ya. Oke ya, sudah terkirim ya, sekitar 1 jam lagi mungkin sampai di tangan Anda. Dan kita lanjut ke pembahasan kita ya. Ini sudah terkirim ya. Oke, bagi Anda yang ingin mengikuti giveaway ini, Anda bisa follow Instagram dan komentar nanti di thumbnail yang terbaru ya. Kemudian tag 3 teman Anda dan terterakan alamat Dogecoin Anda. Kemudian nanti Anda follow YouTube channel Coin Signal Info untuk mendapatkan informasi siapa yang menjadi pemenangnya begitu ya. Dan nanti akan kita pikir lagi di video selanjutnya. Oke ya, kita lanjut ya. Dan kita lihat di sini ya perkembangan kripto ya. Kita lihat Bitcoin terjadi recovery dan terjadi pantulan. Saya perhatikan di grafik ya. Dan kemungkinan ini ya bisa dibilang Bitcoin kayaknya bangkit dari kubur ya. Dan kita lihat dari history juga ya, dia terjadi pantulan juga di support. Dan tampaknya di sini juga terjadi pantulan ya. Dan sempat terjadi melewati ya, tapi tidak sanggup, dan kemungkinan besar akan terjadi kenaikan begitu. Dan kalau kita lihat dari market lain juga ya, seperti altcoin yang lain, Ethereum, Binance yang bisa dibilang agak kebal ya daripada pengaruh penurunan Bitcoin ini, semakin naik nih begitu. Jadi ketika nanti Bitcoin akan naik lagi terus menerus begitu ya, dan terjadi sideways mungkin di posisi di sini, akan sideways dulu sebelum terjadi kenaikan ya. Dan bisa dibilang, saya baca beberapa analis bilang ya Bitcoin ini bisa sampai 1 miliar di tahun ini begitu. Dan tentu saja akan membuat semua altcoin menjadi naik ya. Dan di sini kita lihat juga sudah kelihatan ya semua tanda-tandanya ya, dari semua 1 minggu terakhir ini kan semua merah ya. Dan kita lihat sudah mulai terjadi kenaikan ya untuk mengejar ketertinggalannya selama 7 hari ini. Dan yang menarik di sini saya mau membahas tentang Binance juga ya. Bahwa Microsoft ya, Microsoft sebuah perusahaan ya, yang bisa dibilang Microsoft ya, Anda tahu ya siapa pemiliknya, mungkin Bill Gates ya. Koreksi saya kalau saya salah. Dan Apple ya, Apple and MicroStrategy ya, stock token to be list on Binance. Nah, Microsoft Anda tahu siapa kan pemiliknya, yang bilang Bitcoin itu akan hancur begitu katanya. Tapi dia mau masuk ke pasar market kripto dengan penjualan stok ya, ataupun saham ya. Dan di sini kita bisa temukan di sini ya, Anda bisa pencet ini di aplikasi Anda ataupun di website ya. Anda bisa daftar kalau belum memiliki Binance, ada link deskripsi di bawah. Nah, di sini kita pencet aja nih ya. Di sini yang baru listing adalah Coinbase. Jadi Coinbase itu sudah IPO dan sudah memiliki saham begitu. Coinbase Global Incorporation ya, dan Tesla sebelumnya sudah listing memang di Binance. Dan kita lihat harganya sesuai memang dengan market global. Jadi ini bukan ada rekayasa begitu. Walaupun dia masuk ke market kripto $729 ya. Dan kalau kita lihat di Google juga ya, saham Tesla $729,40 gitu. Dan di sini ya 729,26, malah lebih murah malah di Binance ya. Jadi ini adalah kabar gembira sebenarnya untuk exchanger Binance. Karena apa? Karena dia harus menggunakan atau transaksi menggunakan mata uang BUSD. Nah ini BUSD. Jadi kalau Anda ingin membeli saham Coinbase ataupun saham Tesla gitu ya, Anda bisa terlebih dahulu membeli koin BUSD ya untuk membelinya begitu. Dan
di tanggal 28 ya, tadi saya baca di sini di tanggal 28 nanti akan listing nih koin Microsoft, Apple, dan MicroStrategy. Jadi ini adalah saham-saham blue chip dunia ya, bisa kita bilang ya, kalau di Indonesia kan istilahnya blue chip ya, seperti Big Four ya, BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI gitu ya. Dan ini bisa dibilang saham blue chip juga secara global bisa dibilang ya, Microsoft, Apple, dan MicroStrategy. Dan Anda bisa nanti bertransaksi di sini atau mau investasi ya di Binance. Nah, nanti akan ada MicroStrategy, Apple, dan Microsoft. Dan Microsoft Anda tahu kan pemiliknya adalah Bill Gates yang mengatakan Bitcoin akan runtuh katanya atau bagaimana ya. Tapi nyatanya dia masuk juga ke market kripto begitu. Jadi masih berharap juga pemain-pemain seperti kita ya, pemain kripto berharap dibeli juga sahamnya begitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat berita itu memang konyol gitu. Kadang-kadang dimanfaatkan oleh beberapa cukong ataupun paus-paus raksasa gitu ya untuk mengambil PAM ataupun DAM. Nah, di situ psikologi yang maksud saya perlu kita pelajarin ya, bahwa berita-berita seperti ini kan nyata ya, ini bukan FOMO namanya. Ini memang berita yang benar nyata gitu. Kalau mereka akan listing, dan bisa Anda lihat juga ya di Twitternya Binance ataupun CZ ya, bahwa dia juga mengatakan itu begitu. Waktu seperti Tesla juga mau listing di Binance juga dia ya menyatakan itu begitu. Karena itu adalah sebuah hal yang berharga ya bagi mereka. Karena itu adalah sebuah prestasi begitu. Tidak semua saham-saham yang ada di dunia ini mau masuk ke market kripto. Dan ya kenapa mereka mau masuk ke Binance ya, karena Binance adalah number one, top one world ya, exchanger kripto terbaik di dunia, yang bisa dibilang memiliki kapital dan volume terbesar di dunia. Nah, bagi Anda yang belum memiliki Binance, sebenarnya ya jauh-jauh hari juga saya sudah bilang ya, Anda bisa daftar sekarang juga begitu ya, dan rasakan sensasinya begitu. Jadi Anda bisa melihat atau menggenggam dunia di satu aplikasi ini. Jadi Anda bisa bertransaksi, investasi begitu. Dan Anda bisa meraih peluang untuk kesempatan dalam mencapai keuntungan. Inilah informasi yang bisa saya sampaikan hari ini ya, bahwa ada sebuah perkembangan di dunia kripto ya, bahwa kripto dan saham itu sudah mulai bergandengan gitu, mulai menyatu begitu. Mungkin nanti suatu saat saham-saham komoditi juga akan masuk ke Binance ya, tidak menutup kemungkinan. Suatu saat mungkin semuanya sudah menjadi satu begitu. Mungkin bahkan forex juga nanti akan sudah mulai masuk juga ke dalam pasar kripto begitu. Yang selama ini kita selalu berfokus ya, kalau pemain saham selalu main di sekuritas lokal begitu ya, seperti MOS ya, Mandiri Sekuritas, ataupun iPod ya, Indo Premier, yang mana Anda hanya bisa membeli saham-saham lokal saja gitu. Anda tidak bisa membeli saham-saham dunia seperti Microsoft, Apple, Tesla gitu ya. Dan di Binance ini Anda sudah bisa melakukan apa saja begitu. Anda bisa deposito juga, Anda bisa tabungan fleksibel, bisa fold, juga bisa ikutan launchpad gitu ya, seperti TKO kemarin dan Alice gitu ya. Itulah kesempatan yang bisa Anda ambil dalam aplikasi Binance ini begitu. Dan kalau kita lihat market ini ya, memang sudah mulai optimis ya, dan kalau saya lihat tadi di grafik juga memang sudah ada tanda-tanda kenaikan untuk Bitcoin ya. Jadi kan media ini selalu ada yang positif dan negatif ya. Jadi Anda perlu ketahui juga ya psikologi secara kerja cukong begitu. Jadi setiap media yang positif dan negatif selalu mempunyai cukong masing-masing. Dan nanti cukong juga bisa pindah ya dari berita negatif ke berita positif. Karena mereka akan PAM dan DAM. Jadi cukong ini selalu ada dua kelompok begitu. Dan mereka selalu berperang gitu. Ada yang PAM, ada yang DAM. Jadi dananya mana yang lebih kuat nih. Nah, pada saat cukong PAM yang menang ya akan terjadi kenaikan gitu. Nah, sekarang berita-berita yang kita lihat sering kan terjadi peperangan ya, tentang Turki nge-ban kripto, ataupun Bill Gates ngomong Bitcoin akan rontok katanya. Namun ada juga dari media yang berkata, dari pihak Bank Sentral China mengatakan kalau ya Bitcoin itu adalah alternatif investasi yang baik begitu. Dan beberapa berita positif lainnya begitu. Jadi itu setiap berita itu ada cukongnya masing-masing tuh. Jadi mereka berperang nih, umpamanya di titik ini nih. Jadi cukong DAM itu tadi mau berperang terus nih, membuat berita yang seolah-olah berputar-putar ya, maksudnya berulang-ulang begitu, sehingga membuat para retail seperti kita panik dan melakukan sell begitu. Nah, sementara cukong ngepam membuat berita-berita seperti itu tadi, China bilang Bitcoin adalah dan kripto merupakan alternatif investasi yang bagus begitu ya. Nah, itu ngepam terus. Jadi selama ini mungkin
cukong dam itu lebih kuat begitu, sehingga terjadi dam begini dan terjadi pantulan. Nah, kita berharap nih cukong pam yang menang nih. Karena cukong pam ini tujuannya juga ada, yaitu take profit. Kalau cukong dam, ya tujuannya adalah serok gitu. Intinya mereka sama saja nih sebenarnya. Mereka nanti berpindah satu sama lain begitu, antara berita positif dan negatif. Nah, itulah sekilas ya psikologis dan bagaimana cara membeli saham-saham ke depannya ya, saham-saham global yang bisa dibilang saham blue chip yang bisa memang patut Anda beli juga ya dalam tujuan investasi jangka panjang begitu. Karena kalau kita lihat ya seperti Tesla saja, kalau kita lihat 5 tahun terakhir, grafiknya sangat bagus sekali ya, terus terjadi kenaikan. Dan saham ini memang lebih arahnya ke investasi jangka panjang untuk masa depan Anda begitu. Karena ya terkhususnya untuk saham blue chip ya. Kalau saham-saham gorengan ya tetap aja koin-koin sampah juga kalau di Indodax gitu ataupun di kripto ya, persis aja begitu. Di saham juga ada namanya saham gorengan begitu atau saham micin ya saya bilang ya. Itulah bisa menjadi pertimbangan dan informasi untuk Anda ya untuk masuk ke market ini juga begitu ya, ke Coinbase, Tesla yang nanti akan juga listing Microsoft, Apple, and MicroStrategy ya yang akan listing di Binance. Nah, di sini tanggal 28 April akan listing begitu. Tapi di tanggal 30 April nanti ada Turki mengatakan sudah ngeban kripto dan Bitcoin ya di negaranya Turki. Ya, kita di situ juga harus waspada ya kalau kita lihat grafik nanti di tanggal 30 April ya kita waspada apakah mungkin terjadi dam lagi begitu ya atau terjadi kepam lagi. Nah, kita nggak tahu di situ. Makanya harus dipantau terus. Jadi Anda juga harus bisa menganalisa itu begitu melalui media-media ataupun analisa di grafik ini dan info-info di Twitter juga Anda harus pantau semua. Itulah sekilas ya untuk informasi hari ini ya, dan semoga ini dapat menjadi informasi bermanfaat untuk Anda dan dapat menjadi menambah wawasan dalam mengambil sebuah keputusan agar Anda dapat mencapai sebuah keuntungan. Dan jangan lupa juga subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat ya kepada Rika Nuamor Skincare ya untuk sudah mendapatkan 100 Dogecoin. Anda boleh juga komen ya, walaupun Anda sudah menjadi pemenang, Anda boleh komentar juga di thumbnail berikut nanti yang akan saya tampilkan setelah video ini. Dan di akhir kata saya ucapkan salam profit.